Selamat datang kembali di channel Audian Audina. Kita lanjutin lagi manga Awashi ke chapter 309 sampai 310 ya. Yang mana di chapter kali ini kita masih masuk ke obrolan serius tentang Esperion yang bakal lawan Barcelona beserta monster yang ada di tim tersebut. Terus ditunjukin juga selebrasi kemenangan tim Esperion yang sudah berhasil menjuarai Piala Takamado no Miya U18. Penasaran kan kalian? Makanya tonton aja video ini sampai selesai. Jangan lupa di subscribe juga buat yang belum. Lalu kalau udah, kita mulai aja pembahasan utamanya. Ceritanya sekarang masih di momen Ashito dan Yuma yang terkejut akan perkataan Garula yang menyinggung nama Barcelona. Yuma sampai menanyakan ke penerjemah Garula apa benar pelatih baru saja menyebut tentang Barcelona, dan penerjemah tersebut pun mengiyakannya. Garula pun mengulangi perkataannya kalau semisal mereka berdua ini berhasil mengalahkan Akademi Barcelona di kejuaraan internasional, dia berjanji bakal memanggil pemain akademi yang menjanjikan untuk ikut latihan bareng tim senior Esperion. Tapi Ashito pun malah sibuk bertanya kembali, Barcelona yang dimaksud Garula ini apakah Barcelona yang dari Spanyol itu? Ya, dia ini masih kebingungan karena dari tadi dia hanya ingin tahu gimana caranya agar bisa dipanggil lagi ikut latihan di tim senior. Tapi kenapa Garula malah bahas Barcelona? Garula pun lalu bilang kalau perkataannya barusan mungkin terdengar nggak rasional dan berbeda dari karakternya yang biasanya, sehingga dia pun akhirnya mencoba menjelaskannya secara gamblang mengenai Akademi Barcelona yang ia maksud dari tadi. Dia bercerita tentang awal dibentuknya Liga Jepang pada tahun 1993, yang mana dalam sejarahnya saat itu Federasi Sepak Bola Jepang sedikit banyak belajar cara mengembangkan pemain muda dengan berkiblat pada Akademi Barcelona. Disebutkan oleh Garula, pemain-pemain seperti Guillermo Amor, Guardiola, Xavi, Iniesta, bahkan Messi adalah produkan tersukses yang berhasil dicetak oleh Akademi Barcelona, yaitu La Masia. Bahkan ada era di mana timnas Spanyol diisi oleh pemain-pemain lulusan La Masia. Jadi bisa dikatakan bahwa sepak bola Spanyol itu kurang lebih seperti Barcelona itu sendiri dalam balutan pakaian yang berbeda, pungkas Garula. Garula pun juga menambahkan kalau dia sudah bergabung di La Masia sejak umur 14 tahun. Diakuinya juga biarpun Barcelona terdengar begitu sukses dan luar biasa, tapi mereka juga pernah mengalami masa-masa sulit. Dan dari keberhasilan mereka mampu melewati masa-masa sulit itulah yang membuat mereka menjadi klub yang begitu kuat dan begitu bersejarah. Garula bilang kalau Ashito dan Yuma bisa sampai di sana suatu saat nanti, mereka bakal paham sendiri apa yang dikatakannya barusan. Karena pada dasarnya kalau urusan pengembangan pemain muda, Barcelona masihlah yang terbaik. Bahkan di masa depan sekalipun untuk urusan pengembangan pemain muda, Barcelona akan menjadi patokan dasar klub-klub manapun, pungkas Garula. Terus masih dilanjutin sama Garula kalau di Esperion itu sendiri, pelatih Fukuda juga menjadikan Akademi Barcelona sebagai standar untuk pengembangan pemain muda. Tapi tiba-tiba Ashito di sini memotong pembicaraan. Dia mengaku sudah tahu kalau Barcelona adalah klub yang luar biasa. Hanya saja cara pelatih Garula dalam menyampaikannya terlalu cepat bagi Ashito. Ashito di sini mengaku kebingungan dengan maksud pelatih Garula yang bilang kalau semisal mereka berhasil menjadi juara di Piala Takamado no Miya, mereka bakal ikut turnamen internasional dan menghadapi Barcelona. Ashito mengeluhkan kenapa tak ada yang memberitahunya akan hal ini sebelumnya. Yuma pun dengan nada kesal bilang kalau semuanya sudah memberitahunya. Dia pun memberitahu Ashito agar sedikit mengurangi kebiasaan fokusnya yang gak pernah memperdulikan lingkungan sekitarnya. Yuma menyindir Ashito kenapa dia ini gak begitu paham dengan euforia rekan-rekannya semalam di asrama sebelum menghadapi laga final hari ini. Ya simpelnya kepekaan Ashito ini payah banget lah. Terus Direktur Kasih pun sampai ikut menyindir bahwa Ashito memang terlihat terlalu fokus di 3 hari latihan di tim senior ini, makanya sampai gak memperhatikan hal-hal lainnya. Nah, di sini awalnya Ashito masih kesulitan memproses semua hal barusan, tapi kemudian dia tiba-tiba menjadi begitu tenang, karena ya dia akhirnya sadar untuk sekarang fokus yang perlu dia lakukan ke depannya adalah memikirkan cara agar dia bisa dipanggil latihan lagi bareng tim senior. Terus lanjut ya, di sini Garula itu tiba-tiba bilang kalau dia sebenarnya pesimis mengenai pengembangan pemain muda di Jepang ini. Diakuinya saat dulu mendengar kalau Liga Jepang berusaha meniru cara tim-tim Eropa dalam mengembangkan pemain muda, bagi Garula yang dilakukan pihak Federasi Sepak Bola Jepang tersebut terkesan tindakan bodoh. Baginya nggak mungkin mereka bakal berhasil di sini. Dan hal itu pun diakuinya sampai sekarang masih dianggapnya seperti itu. Tapi diakuinya juga kalau Liga Jepang yang terus mau melangkah maju dan terus belajar dari kegagalannya, secara perlahan mereka menjadi semakin baik seiring waktu. Diakuinya juga bersamaan dengan semakin populernya sepak bola dan Liga Jepang itu sendiri, kini telah banyak klub-klub yang berhasil mengembangkan pemain-pemain muda Jepang yang menjanjikan.
Dan Garula terus masih bercerita bahwa saat pertama kali ditunjuk untuk melatih Esperion, diakuinya itu adalah semacam gimmick biasa di mana suatu klub mencari sensasi dengan mengontrak pelatih asing. Tapi Garula pun akhirnya sadar kalau ternyata bukan itu yang sebenarnya terjadi. Pada dasarnya semua sudah direncanakan dengan begitu matang oleh tim pengembang pemain muda Esperion. Ya, masa keemasan pengembangan pemain muda Esperion itu adalah sekarang saatnya. Garula juga terus menambahkan kalau dirinya ini sempat dikritik oleh Fukuda karena nggak mau memainkan pemain akademi di tim senior Esperion. Tapi ya, hal itu pun kini sudah berubah. Tahun ini Kuribayashi berhasil merangsek naik ke tim senior Esperion dan disusul 3 pemain akademi lainnya yaitu Yamada, Shimura, dan Yoshitsune. Dan selain 4 pemain itu, diakui juga oleh Garula bahwa pemain-pemain lain yang seumuran dengan Kuribayashi juga terlihat menjanjikan. Yang dimaksud ini adalah angkatannya Akutsu ya. Sebagai nilai plus, bahkan Garula menyebut generasi yang sekarang mungkin adalah generasi terbaik yang pernah dimiliki Esperion. Dan sebagai kepingan terakhir, Garula bilang kalau Yuma dan Ashito juga termasuk di sini karena mereka bisa tampil maksimal di 3 hari latihan bersama tim senior. Ditambah lagi berkat mereka berdua juga, Shiba nggak jadi pensiun sekarang. Ashito ceritanya shock setelah baru tahu kalau Shiba ternyata mau pensiun. Ya, kepekaannya emang udah nggak ketolong ya. Terus di momen ini tiba-tiba Ashito masuk ke flashback di mana Togashi dan yang lain titip pesan agar Ashito bilang ke pelatih Garula kalau pemain kelas 1 Esperion yang lain juga menjanjikan. Ashito pun kini bilang ke Garula kalau janjinya tadi beneran kan, bukan hanya dia dan Yuma saja yang bakal dipanggil. Kesempatan dipanggil latihan di tim senior itu juga berlaku untuk teman seangkatannya yang lain kan, pungkas Ashito. Garula pun lalu menjawab iya, tapi dia bakal memanggil mereka untuk ikut latihan saja, bukan untuk ikut main di suatu laga J-League. Terus Garula juga mengingatkan kembali kalau itu semua bisa terjadi setelah mereka berhasil mengalahkan Akademi Barcelona. Tapi ya, sebelum melangkah sejauh itu, hari ini aja Akutsu dan yang lain harus lebih dulu menjuarai Piala Takamadonomiya. Nah, untuk sekarang akhirnya cerita beralih ke laga final itu, di mana terakhir dilihatin Yoshitsune sudah dapat umpan krusial untuk mencetak gol di penghujung pertandingan. Tapi saat hendak menendang, Yoshitsune mendengar namanya diteriakkan dari arah belakang. Secara mengejutkan, Yoshitsune melakukan backheel dan memberikan bola pada Yamada yang ada di belakangnya. Sontak pemain belakang lawan terkejut semua karena mereka semua sudah begitu fokus pada Yoshitsune saja. Dan ya, kesempatan ini pun gak disia-siakan sama Yamada. Dia pun berhasil melesatkan gol. Sontak banyak yang terkejut akan hal ini. Tapi kemudian cerita pindah lagi ke tempat Ashito sama Yuma ya. Ceritanya Direktur Kase dapat telepon dan dia pun mengabarkan pada Garula dan yang lain di situ kalau tim A Esperion berhasil juara Takamadonomiya. Lalu cerita pindah lagi ke selebrasi juara tim A Esperion ya. Terlihat di sini pelatih Fukuda sedang mengisi wawancara dengan awak media, sedangkan para pemainnya sibuk melakukan selebrasi juara. Diperlihatkan ada yang menangis, bersorak gembira, dan berpelukan sambil berucap syukur. Terus ada momen ditunjukin juga di mana anak kelas 1 menatap dengan syahdu para seniornya yang bersukacita setelah menjadi juara. Bisa dikatakan ini tatapan perpisahan ya. Ini kan pertandingan di penghujung musim. Otomatis kelas 3 udah mau lulus kan habis ini. Terus ada momen juga di mana Kuroda memberikan minum ke Togashi di sini. Dan kalau dilihat-lihat kayaknya Togashi di sini nahan rasa sakit. Kemungkinan dia cedera sih. Untuk Akutsu di sini dia terlihat begitu tenang dan damai. Yoshitsune pun berusaha mengganggunya, tapi nggak dihiraukan. Hingga akhirnya dengan wajah serius, Yoshitsune di sini memeluk dan menyalami Akutsu. Ini semacam isyarat ya kalau Yoshitsune itu paham kalau kerja keras Akutsu sebagai seorang kapten lah yang menjadi salah satu alasan kenapa mereka bisa sampai jadi juara di sini. Terus sekarang dilihatin ke momen penyerahan medali ke para pemain Esperion. Yang menarik itu ternyata penerima gelar MVP adalah Yamada. Ya, pencetak gol kemenangan sih ya. Lalu pesta pengangkatan piala pun digelar. Dengan ini resmi sudah Esperion lah yang menjadi tim terbaik di Jepang untuk sekarang. Cerita lalu pindah lagi. Ternyata Yuma sama Ashito di sini nonton selebrasi juara ini. Entah streamingan atau siaran ulang sih. Terus Ashito ceritanya memuji kalau semua rekan-rekannya itu bermain sangat baik dan mengucapkan selamat ke mereka semua. Terus Yuma bilang kalau setelah ini semuanya jadi sedikit lebih santai karena sudah sampai di penghujung musim, waktunya musim liburan. Dia pun kemudian bertanya apa yang bakal dilakuin Ashito besoknya. Ashito tiba-tiba malah teringat perkataan Direktur Kase yang menyuruhnya pulang kampung saat liburan karena dia juga perlu bikin paspor dulu sebelum ikut turnamen internasional. Biarpun sebenarnya bisa juga sih bikin di Tokyo ini. Tapi di sini Ashito bilang kalau dia belum bisa memutuskan karena baginya tiap hari yang dia jalani di Esperion ini terasa begitu cepat. Dia nggak nyangka musim sudah berakhir begitu saja dan dia pun mengaku sadar kalau ternyata dia nggak bisa jadi pemain profesional dalam waktu 1 musim saja.
Tapi diakuinya juga ada baiknya kalau sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengambil waktu libur dan istirahat secara total. Lalu Ashito pun menanyakan balik rencana Yuma sendiri apa. Yuma bilang kalau dia bakal ikut main bola dengan tim futsal Esperion. Sontak Ashito terkejut bukan main di sini. Terus dilihatin mereka ini posisinya lagi duduk ya, dan ternyata itu masih di area sekitaran ruangan di mana mereka tadi ngobrol sama pelatih Garula. Nah, di sini itu terus dilihatin kalau Kuribayashi lagi berdebat sama Direktur Kase. Kuribayashi di sini ternyata meminta Direktur Kase agar meyakinkan pelatih Garula untuk bisa membuat Kuribayashi ikut bermain di turnamen internasional lawan Akademi Barcelona. Kuribayashi pun mengaku nggak masalah semisal di pertandingan lain dia nggak dimainkan. Dia hanya meminta agar bisa bermain saat lawan Barcelona saja. Direktur Kase pun bertanya-tanya kenapa pemain yang udah punya tempat di tim senior malah meminta bermain di tim akademi yang hendak ikut turnamen internasional. Dia pun bilang kalau semisal bisa menyampaikan hal ini pada Garula sekalipun, dia yakin Garula akan langsung menolak usulan Kuribayashi ini. Direktur Kase pun juga mengaku sudah tahu kalau ada sedikit relasi antara Kuribayashi dengan Akademi Barcelona. Terutama kenalan Kuribayashi yaitu seorang penyerang yang rumornya bakal segera mendapatkan debutnya di tim senior Barcelona. Nah, ceritanya Ashito sama Yuma nguping hal ini ya, dan Ashito bertanya-tanya siapa pemain yang sedang mereka bahas di sini. Lalu ceritanya Direktur Kase itu memberikan saran semisal memang tujuan Kuribayashi adalah menghadapi pemain tersebut, dia memberitahu bahwa kesempatan itu bisa datang di lain waktu. Kata Direktur Kase, kejuaraan dunia tim nasional U21 akan segera digelar. Jadi Kase menyarankan Kuribayashi menunggu momen itu saja. Kuribayashi memotong pembicaraan dengan bilang kalau ada alasan khusus kenapa dia ingin menghadapinya sekarang sebagai perwakilan klub, bukan perwakilan tim nasional. Kuribayashi itu bercerita kalau semenjak hari di mana dia sudah berhasil menjadi pemain sepak bola profesional, dia yang sekarang ini ingin tahu apakah kemampuannya ini sudah mendekati pemain Barcelona tersebut atau belum. Karena ya diakuinya sendiri, di antara semua pemain yang seumuran dengannya, pemain dari Akademi Barcelona itulah satu-satunya orang yang bisa menghancurkan Kuribayashi. Direktur Kase pun terdiam sesaat. Kemudian dia bilang kalau pemain yang Kuribayashi sebut barusan adalah pemain yang bernomor punggung 10 di Akademi Barcelona dan namanya adalah Damian Khan. Ashito sontak terkejut sih mendengar informasi ini. Siapa yang nyangka kan ternyata ada pemain yang lebih mengerikan dari Kuribayashi. Nah, jadi Damian Khan inilah monster yang udah menunggu Ashito dan kawan-kawannya ya. Oke, itu semua yang bisa saya sampaikan di sini. Saya lanjut lagi aja di video berikutnya. Jangan lupa cek juga video saya yang lain. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.